Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada satu pernyataan yang diberikan oleh Sang Buddha kepada siswa beliau. Beliau mengatakan bahwasanya dalam mempraktikkan sila atau aturan kemoralan, seseorang hendaknya juga melihat bahaya di dalam noda yang sekecil apapun. Anumatesu rajesu bahaya dasali. Melihat bahaya di dalam kesalahan, di dalam noda yang kecil sekalipun. Nah, praktek sila yang diajarkan Sang Buddha sedemikian rupa. Tidak hanya sekedar seseorang menghindari hal-hal yang buruk yang sifatnya atau katakan yang tampaknya itu besar, tampaknya itu kasar. Tetapi sekecil apapun kalau itu adalah hal yang sesungguhnya tidak baik, sesungguhnya merugikan, sesungguhnya adalah noda yang muncul dari pikiran yang buruk atau pikiran yang dikuasai oleh keserakahan ataupun kebencian sekecil apapun, itu pun juga hendaknya dihindari. Maka suatu kali ada sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Sang Buddha terhadap seorang biku. Ada seorang biku yang tinggal di sebuah hutan. Setiap beliau pulang dari Pindapata, nah beliau akan mendatangi satu kolam. Kolam yang mana di sana ada tumbuhan terate. Kemudian masuk ke kolam, jadi habis Pindapata, makan, kemudian masuk ke kolam. Nah di sana akan mencium, ya dengan hidungnya, mencium wanginya bunga terate. Jadi seperti didekatkan teratenya, diambil kemudian dicium baunya. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah, suatu kali ada dewa. Ada seorang dewa atau katakan sesosok dewa yang atas dasar kasih sayang, atas dasar menginginkan manfaat, kebahagiaan bagi biku tersebut, kemudian menampakkan diri. Dan memberikan nasihat kepada biku tersebut. Dan nasihatnya adalah unik. Karena dewa tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh biku tersebut juga satu bentuk pencurian. Karena apa? Karena bunga terate tersebut walaupun tumbuh di hutan itu bukan milik dia. Maka mengambil apa yang tidak dimiliki itu adalah pencurian. Menurut sesosok dewa tersebut. Awalnya biku tersebut komplain. Kenapa dewa tersebut mengatakan demikian? Saya hanya yaitu datang ke kolam tersebut, tidak menghancurkan terate tersebut, tidak memotong bunga terate tersebut, saya hanya menghirup wanginya terate tersebut dari jauh. Kenapa dikatakan sebagai mencuri? Lantas kenapa tidak menasihati mereka-mereka yang bahkan menghancurkan pepohonan, menghancurkan terate, dipotong teratenya? Kenapa mereka tidak dikatakan sebagai pencuri? Dewa tersebut mengatakan, untuk mereka-mereka yang tidak punya moral, para dewa tidak peduli. Tetapi atas dasar kasih sayang terhadap siswa Sang Buddha yang mempraktikkan dhamma demi tujuan pelenyapan kotoran batin, maka para dewa ini akan sangat peduli dan hanya mengharapkan kebahagiaan, manfaat bagi mereka yang mempraktikkan dhamma untuk benar-benar bahkan terhadap kesalahan yang sekecil apapun, jangan kemudian menjadi lalai. Karena
apa yang dilakukan oleh biku tersebut, walaupun secara umum itu bukan hal yang salah. Secara umum bukan hal yang sepertinya sesuatu atau isu yang besar, itu sesuatu yang wajar, tetapi di dalam praktik Dhamma, ingat bahwa itu pun juga selama itu tindakan tersebut muncul dari kotoran batin, maka sesungguhnya itu juga menjadi satu bahaya. Ketika Bante tersebut masuk ke kolam, menjadi kebiasaan setiap hari untuk mencium bau terate, itu muncul dari mana? Muncul dari keserakahan. Muncul dari loba. Dan kalau keserakahan loba di sini tidak diwaspadai, itu pun juga bisa berkembang. Orang bisa melakukan kejahatan yang besar itu dimulai dari yang kecil-kecil. Dari yang sepertinya biasa. Kalau yang biasa ini kemudian dibiasakan, maka menjadi apa? Berkembang. Menjadi tingkat tindakan keburukannya juga akan berkembang. Membiasakan yang tinggi-tinggi. Seseorang bisa mencuri apa yang dimiliki oleh orang lain, mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain, yang jumlahnya besar, itu diawali dari latihan yang kecil-kecil. Dari membiasakan mengambil apa yang tidak diberikan dari benda-benda yang kecil. Mungkin dari apa yang dimiliki oleh orang tua diambil sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan, kebiasaan tersebut bisa berkembang, bahkan seseorang bisa melakukan tindakan pencurian yang sifatnya besar. Nah, sehingga orang yang mempraktikkan Dhamma, bahkan kesalahan yang sekecil apapun juga harus dideteksi, harus disadari. Termasuk apa yang dilakukan oleh Bante ini, walaupun secara umum sepertinya bukan hal yang katakan big problem atau big issue, tetapi ini juga didasari atas dasar sebuah pikiran yang buruk, keserakahan. Dan itu pun juga harus diwaspadai. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya kita hendaknya meneladani apa yang katakan disampaikan oleh Sang Buddha dan juga dalam cerita ini disampaikan oleh seorang dewa, sesosok dewa terhadap biku yang tadi diceritakan, itu memberikan inspirasi bagi kita semua, menjadikan sebuah keteladanan bagi kita semua untuk bahkan mewaspadai kotoran batin, kesalahan yang sekecil apapun untuk jangan sampai dilakukan. Dan kita tentunya harus melakukan yang terbaik untuk diri kita, sehingga kebahagiaan di dalam Dhamma akan semakin dapat kita peroleh. Bapak Ibu, semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabe sata bawandu spitata, semoga semua makhluk berbahagia.